Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kita bahas berkenaan dengan beragam metode, ya. Metode penafsiran Quran yang di semester 1 kan sudah kita bahas dulu itu, jadi bukan mengulang sih, tapi apapun yang kita coba bahas lagi itu kadang-kadang ada sisi-sisi yang bisa kita perdalam, dan ada sisi-sisi yang mungkin ada yang baru ya, yang mungkin kita lupa atau mungkin memang tidak tahu sama sekali. Bahwa ada dua memang. Pertama yang disebut dengan metode ya. Jadi dalam penjelasan studi Quran itu yang populer adalah bahwa metode studi Quran itu ya dari yang tahlili itu, kemudian ada ijmali, kemudian ada muqtarin, dan ada maudhu'i. Itu tergolong kepada metode ya, atau cara bagaimana kita mengkaji Al-Quran. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan pendekatan. Nah, pendekatan inilah yang beragam ya, sesuai dengan kapasitas keilmuan sang penafsir. Dan pendekatan yang paling awal itu adalah pendekatan fikih. Maka muncul tafsir fikih. Jadi misalkan tafsir Al-Jami' Ahkamul Quran Imam Al-Qurtubi itu tergolong kepada tafsir fikih ya. Jadi kalau mau baca tafsiran-tafsiran yang bernuansa hukum fikih, ya bacalah Al-Jami' Ahkamul Quran karya Imam Al-Qurtubi. Kalau kita ingin misalkan membaca tafsir dengan pendekatan lugawi, pendekatan kebahasaan, dan sekaligus pendekatan kesejarahan, maka At-Tabari itu merupakan karya tafsir yang paling fundamental ya untuk soal tafsir kebahasaan. Dan beliau juga terkenal sebagai sejarawan yang cukup populer ya. Kalau kita ingin membaca tafsir falsafi misalkan, kita bisa membaca karya tafsir dari Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi dengan tafsirnya ya Al-Quran Al-Azim ya, atau karya tafsirnya At-Tabarsi, atau karya tafsir misalkan Imam Al-Qushairi ya, falsafi dan ada sedikit nuansa sufinya. Ini merupakan pendekatan ya sesuai dengan kapasitas keilmuan dan kecenderungan ketika bertemu dengan ayat yang dibahas. Demikian pula ada yang disebut dengan pendekatan ilmi, pendekatan keilmuan, seperti tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ya salah satu tafsir yang dianggap memiliki ulasan dan pembahasan yang cukup luas, sehingga ada satu istilah yang terkenal bahwa dalam tafsir Ar-Razi itu semuanya ada kecuali tafsir itu sendiri, karena begitu luas ya pembahasannya, dan sampai-sampai oleh sebagian komentator mengatakan saking dia luas akhirnya lepas kontrol ya dari fokus utama, dia malah membahas yang lain yang lebih mendetail yang tidak menjadi perhatian penting dari ayat yang dibahas. Jadi ada yang disebut dengan metode dan ada yang disebut dengan pendekatan. Beberapa waktu yang lalu kita ada webinar ya, dan dalam webinar itu salah seorang dosen senior kita di bidang tafsir itu Pak Amin Suma itu pernah memperkenalkan satu metode pembahasan Al-Quran yang disebut dengan tafsir mukalamah. Tafsir mukalamah. Jadi semacam pendekatan dialektik ya. Quran itu kan mengajak orang dengan cara berdiskusi ya. Dan banyak ayat dan formulasi ayat yang orang itu diajak
diajak untuk terlibat sehingga terjadi semacam dialog atau dialogis. Dan karena itu Pak Amin Suma memperkenalkan satu metode ya yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Saya kira ini merupakan inovasi beliau lah sebagai dosen senior di bidang tafsir ya, yang disebut dengan tafsir mukalamah. Itu ada hasil rekodnya ya dari pertemuan webinar beberapa waktu yang lalu. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, apapun metode dan apapun pendekatan yang digunakan, saya kira itu sah-sah saja. Dan kita memang berharap banyak akan ada muncul metode dan pendekatan-pendekatan lain. Dan Quran tidak klimaks ya, baik menyangkut metodenya, apalagi pendekatan, termasuk temuan-temuan baru. Karena Quran ibarat lautan luas, semakin digali ya semakin dalam ya. Kemudian yang ketiga, bahwa antara satu dengan yang lain itu tidak kemudian kita beda pisahkan atau tidak bisa kita utamakan atau kita belakangkan, karena masing-masing punya porsi yang sesuai pada bidangnya ya. Kita tidak bisa mengatakan tafsir Muqarrin itu tidak lebih baik ketimbang tafsir Maudhu'i, atau tafsir Tahlili tidak lebih baik ketimbang tafsir Ijmali. Ya masing-masing punya punya status dan kedudukan yang sesuai dengan si pembaca ya. Tapi memang betapapun untuk metode dan pendekatan tafsir, ya harus memiliki satu adalah pengetahuan dan keterampilan ya untuk melakukan eksplorasi ayat dan penjelasan ayat. Yang kedua adalah harus punya kepribadian yang cukup mumpuni ya, dengan niat yang memang semata-mata untuk menggali kebenaran, bukan niat untuk mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang di luar ya dari ketentuan yang ada. Jadi kepribadian kemudian keterampilan untuk menjadi mufasir yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu beberapa hal yang tadi dipertanyakan seperti penafsiran yang masuk kepada kategori pendekatan. Di semester lalu kita membahas tentang salah satu ayat yang disebut dengan ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu ayat yang salah satunya adalah karena dia merupakan huruful muqatta'ah, huruf-huruf potong. Jadi ada huruf-huruf potong, ada kata-kata kunci yang sulit, ya seperti arash, seperti apa lagi namanya, seperti kursi, itu kan namanya istilah-istilah penting ya, kata kunci yang muskilat. Kemudian ada yang bersifat huruf-huruf potong tadi yang kemudian dianggap sebagai bagian dari unsur mutasyabih ya. Nah, persoalannya kemudian kalau kita melihat kepada para penafsir tentang huruful muqatta'ah ini, maka memang ada dua pendekatan ya. Satu pendekatan klasik yang terkenal sebagai salafi, di mana mereka mengembalikan itu kepada kehendak Allah. Makanya muncul istilah Allahu a'lam bimuradih. Sebetulnya ketika dia mengatakan Allahu a'lam bimuradih, itu pun sebuah penafsiran ya. Jadi bukan kemudian tidak ada penafsiran sama sekali, karena begini asumsinya bahwa Quran itu kan bukan sesuatu yang tabu, dan Quran kan turun dari Allah itu bukan untuk Allah, bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, untuk dijelaskan. Jadi tidak ada yang tabu, tidak ada yang kemudian tersembunyi, ya harus diungkap. Hanya pendekatan klasik itu karena penuh etika agar tidak terjadi kesalahan dan keangkuhan, maka ditafsirkan Allahu a'lam bimuradih, tidak kemudian memberikan penafsiran yang jauh, meskipun kemudian muncul kalangan khalaf ya,
kalangan belakangan di mana mencoba untuk mengeluarkan sesungguhnya apa sih yang dimaksud oleh ayat itu. Jadi salah satunya memang muncul pendekatan-pendekatan yang sifatnya interpretatif, ya. Apakah dengan pendekatan sufinya bahwa alif lam mim itu merupakan simbol akronim dari nama Allah. Alif itu Allah, lam itu Latif, mim itu Majid. Ya, itu sah-sah saja saya kira. Sepanjang memang tidak melanggar dasar-dasar akidah, ya, atau keyakinan kita kepada rukun Islam dan rukun iman. Dan itu saya kira masuk ke dalam pendekatan, ya, pendekatan untuk memahami Quran. Apakah masuk ke sufi atau masuk ke falsafi? Nah, untuk materi kita ini saya kira meskipun ada sedikit pengulangan, tapi maksud ingin menegaskan kembali bahwa ketika mempelajari Quran itu ada banyak varian metode dan kemudian varian pendekatan. Maka kita akan lebih dewasa, ya, untuk nanti bisa mengkaji dan menerapkan mana yang paling cocok, ya, untuk kita gunakan dalam rangka kita mendalami serta memahami Al-Quran. Saya kira itu, ya, hari ini, dan insya Allah aplikasinya akan kita bahas di pertemuan kedua. Aplikasinya masuk kepada metode tafsir maudhu'i. Sengaja kita memperkenalkan karyanya Abbas Mahmud Al-Aqar sebagai contoh bagaimana kita mencoba menjelaskan Al-Quran dengan metode maudhu'i, ya. Dan sebetulnya nanti ada banyak langkah-langkah yang harus kita pelajari agar kita sebetulnya, ya, banyak tahu lah bagaimana langkah-langkah dan metode maudhu'i itu sesungguhnya. Dan itu kalau kita ingin belajar lebih lanjut itu perlu 1 atau 2 semester khusus, ya, dengan mata kuliah tafsir maudhu'i, karena memang cukup banyak itu persiapan dan langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya. Baik, saya kira itu dulu, ya, pertemuan kita hari ini. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan kita di hari yang akan datang. Terima kasih semua, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.